Shalom God Lovers, mari pagi hari ini kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pagi ini kita boleh bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Dan kita percaya bahwa Dia Allah yang menuntun langkah kita. Shalom God Lovers yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau
ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, di ayat 2 ini menarik kalau kita perhatikan. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. God lovers adalah sifat manusia seringkali menganggap remeh hal-hal kecil karena dianggap kurang berarti, kurang berguna, begitu ya. Nah, fokus dan perhatian manusia semata-mata tertuju pada hal-hal yang besar. Akhirnya banyak orang menempuh jalan instan dengan apa? Menghalalkan segala cara demi menggapai hal-hal yang besar tanpa mau berjuang dari bawah atau memulai dari hal-hal yang kecil. Perhatikan, Alkitab mencatat banyak peristiwa dahsyat itu terjadi dan mujizat Tuhan dinyatakan itu bermula dari hal-hal kecil dan ya dianggap sepele. Contoh, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan apa? 5 roti, 2 ikan yang menurut pemikiran manusia tidak ada artinya. Menurut pemikiran manusia, dalam hal ini Andreas yang notabene adalah murid Yesus Kristus, itu tidak berarti. Karena itu kalau saudara baca di Yohanes pasal 6 ayat 8 dikatakan begini, seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Yesus, di ayat 9 dikatakan begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, lihat bahwa 5 roti 2 ikan sesuatu yang kecil, tidak berarti, ya kan? Dianggap ya sepele, sepele banget. Tidak berarti untuk orang banyak, 5.000 orang, tidak termasuk perempuan, anak-anak, ya kan? Nah, ini dia, saudara. Jadi Andreas pun menganggap 5 roti 2 ikan itu sesuatu yang kecil dan tidak berarti untuk orang sebanyak ini, katanya ya. Nah, kemudian ada kisah yang kita baru baca tadi. Seorang wanita yang ditinggal suaminya mengalami persoalan besar karena punya banyak hutang. Ini dia ya, makanya jangan banyak hutang ya. Dan dikisahkan bahwa penagih hutang akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai ganti utang. Janda ini mengadukan permasalahan hidupnya kepada Elisa, Nabi Tuhan. Berkatalah Elisa kepada janda itu, apa yang dipunyaimu di rumahmu? Apa yang kau punya di rumah? Dia katakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya kan? Itu tercatat di ayat 2 tadi ya. Nah, jawaban janda ini menyeratkan bahwa ia tidak punya sesuatu yang berarti
kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Menurut pandangan manusia, minyak dalam buli-buli yang sedikit itu tidak sebanding dengan besarnya masalah. Namun cara pandang Elisa itu berbeda. Yang melihat bahwa sebuah buli-buli berisi minyak bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu Elisa memberikan perintah, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Di ayat 3 tadi kan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen gagal karena melihat besarnya masalah. Fokus pada keterbatasannya. Ya kan? Karena itu saya mau katakan, dengar baik. Jangan anggap remeh hal kecil. Ada tertulis, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah benih yang paling kecil daripada benih-benih yang lain. Tapi Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah. Jadi kita jangan membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan yang ada. Jangan anggap remeh sesuatu yang kecil yang ada padamu. Karena Tuhan Maha Sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara besar melalui hal yang kecil yang ada padamu. Mari kita senantiasa tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, walaupun yang ada pada kita itu hanya sesuatu yang kecil. Kiranya hari ini kita semua mulai menghargai apa yang ada pada kita, walaupun itu masih kecil, masih sederhana, masih dianggap sepele bagi orang lain. Tuhan bisa memakai itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak menganggap remeh sesuatu yang kecil yang ada pada kami. Karena itu bisa dijadikan sarana bagi Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Berkati kami dalam seluruh aktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God's lovers, kiranya dapat membagikan link ini kepada yang lain, supaya yang lain juga bisa terberkati.